Ya, coba lagi di video cara nyanyi mirip Ariel Noah. Nah, sekarang kita akan coba mengartikan arti lirik dari lagu Noah Suara Dalam Kepala ya. Itu tidak nggak begitu hafal liriknya, jadi tidak pakai ini ya. Contekan. Oke, yang pertama nih. Tersisa di sunyi malam, lamunan memanjang setelah letih kehidupan. Nah, ini kalau menurut Dida sih ini waktu malam hari gitu, setelah capek beraktivitas gitu ya, setelah letih kehidupan gitu. Jadi bisa capek beraktivitas, bisa kayak kita capek dengan hidup ini gitu, karena ini letih kehidupan ya, lebih ke capek sama hidup ini ya. Dan ini lamunan memanjang, biasanya kita kalau malam kan gitu kadang suka merenung ya, suka merenung tentang sesuatu yang terjadi entah di hari ini atau tentang masa lalu gitu ya. Kita coba berpikir, itu kenapa dulu kok kayak gini, kenapa aku dulu kok nggak kayak gitu gitu. Terus kita itu menjelang tidur. Nah, mencoba pejamkan mata, tetap ku terjaga, melewati hampa gitu. Jadi itu posisi kita mau tidur tapi susah tidur karena ya tadi pikiran-pikiran tentang masa lalu yang masih mengganggu gitu ya. Dan melewati hampa tuh kita kayak rasanya kesepian gitu, rasanya kesepian. Sebenarnya itu kita bisa mengartikan kita mikir tentang kehidupan, bisa tentang kegagalan cinta, tentang kegagalan dari segi kehidupan yang lain gitu ya. Tapi ini melewati hampa berarti kan yang hati kita sepi gitu, kita ngerasa sepi gitu. Seketika kepalaku berputar seperti mesin waktu. Nah, dia gimana sih? Lupa gitu ya. Setelah kepalaku berputar seperti mesin waktu tuh maksudnya kita kayak kembali ke masa lalu gitu ya. Jadi pengulangan yang tak perlu, nah gitu. Mungkin kita kayak nyesel melakukan kesalahan yang sama ya. Jadi pengulangan yang tak perlu ya. Mencoba mengerti masa lalu. Nah, ya kan? Jadi ini tentang soal masa lalu gitu. Jadi pengulangan yang tak perlu itu kayak sesuatu yang udah terjadi, dan kita kayak ngulang kesalahan lagi, itu bisa juga. Ataupun kita jadi kayak inget-inget lagi hal-hal yang dulu, meskipun sebenarnya itu nggak penting juga untuk diinget-inget ya, dan udah nggak bisa diubah lagi. Makanya di sini bilang pengulangan yang tak perlu gitu. Nah, terus ya refnya, suara dalam kepalaku semakin nyata, semakin mengganggu. Nah, jadi kayak di sini tuh biasanya kita kalau apa ya, berpikir kan kayak ada yang bilang di kepala itu, kayak bilang ini, kamu kenapa gini, kamu harus gini, kamu nggak akan gini. Jadi kayak suara-suara yang kayak mengganggu kita akan apa ya, penyesalan di masa lalu atau ketakutan di masa mendatang gitu ya. Dan tuh kayak suara-suaranya tuh kayak semakin nyata, kayak kita bener tuh denger tuh nggak hanya di dalam kepala, tapi kayak apa ya, kayak secara nyata itu kita dengar gitu, kayak ada yang bilang gitu. Dan itu semakin mengganggu gitu. Itu kayak istilahnya kayak menuduh kita gitu, menuduh kita akan kegagalan masa lalu, menuduh kita akan mungkin kita penyesalan di masa lalu gitu. Nah, suara dari pikiranku terus berkata mengganti mimpiku gitu. Nah, kalau kita punya mimpi-mimpi ini udahlah kayak diganti aja mimpinya gitu. Mungkin ada juga yang di apa ya? Jadi ada dua sisi ya, suara dari pikiran kita, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang kalau ini yang apa nggak mendukung, ya mendukung, atau sisi hitamnya tuh suara dalam kepalaku tuh semakin nyata, semakin mengganggu. Jadi dia terus mengganggu pikiran kita dengan kegagalan masa lalu, terus membuat kita takut gitu ya, membuat kita kayak ngerasa kita nggak berguna gitu. Tapi kalau yang dua ini menarik sekali, suara dari pikiranku, yang dari pikiranku itu terus berkata mengganti mimpiku. Jadi kayak logika kita itu kayak udahlah kita ganti mimpi kita, pokoknya bisa juga ganti yang baik. Ini dari kayak sisi putihnya gitu, dari sisi putihnya. Jadi rafnya ini ya ada metaforanya kan, ada metaforanya. Jadi suara dalam kepalaku, jadi dalam kepala ya, ini sayanya dalam kepala kita, jadi kayak diingatan kita. Jadi kayak semakin nyata, semakin mengganggu. Jadi kayak nggak hanya di dalam kepala, tapi kayak
dari luar verbal secara nyata gitu, semakin mengganggu. Ini sisi hitamnya. Nah, sisi putihnya, suara dari pikiranku. Jadi ini kayak logika kita itu, sisi kanannya atau sisi putihnya kita tuh mulai apa ya istilahnya, bilangin kita kita mengganti mimpi kita. Jadi ganti mimpi kita tuh udahlah, jangan ini soal yang kemarin, kita harus terus maju. Nah, bisa jadi kayak gitu, terus maju. Nah, soal lagu ini kan tafsiran ya, tafsiran. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tergantung siapa yang menafsirkan lagunya gitu. Tapi menurut dia kayak gitu. Yang di refnya ada metaforanya, ya kan? Ada sisi hitam, sisi putih. Yang dua baris pertama itu sisi hitamnya, dua baris kedua yang refnya, suara dari pikiranku terus berkata mengganti mimpiku, itu sisi putihnya. Kalau menurut sahabat Noah atau para Juda gimana? Coba komen ya. Bisa juga artikan menurut kalian.